selamat sore, Sobat Cuan. Wow, langsung ramai. Selamat sore, selamat hari Jumat. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk Sobat Cuan yang sedang berpuasa. Ketemu lagi sama aku Olivia Louis, Financial Expert CNBC Indonesia, menemani Sobat Cuan di segmen Cuan Curhat Bareng Sobat Cuan. Nah, hari ini kita tuh mau bahas terkait angin segar hasil FOMC The Fed. Untuk Sobat Cuan yang punya pertanyaan tentang tema kita hari ini atau mau ada pertanyaan tentang saham, boleh banget nanya di kolom question box yang ada di sebelah kanan. Nah, ini ada pertanyaan langsung nih dari Kuling. Job Cuan nggak masuk ke kripto. Wah, kalau kita nggak boleh kasih tahu kita masuknya kemana aja, tapi yang paling penting di Job Cuan selalu kasih edukasi seputar berbagai macam instrumen investasi. Nggak hanya cuma saham, tapi juga ada obligasi, ada emas, ada kripto dan lain-lain. Biasanya kita tuh kalau bahas kripto di hari Senin Sobat Cuan jam 8 pagi. Jadi memang Job Cuan itu kan live Instagramnya ada 2 kali, hari Jumat jam 4 sore sama hari Senin jam 8.30 pagi. Biasanya kalau sesi kripto itu dibahasnya di setiap hari Senin. Kalau hari Jumat seringnya lebih bahas tentang saham. Nah, bahas emas juga biasanya hari Senin tuh, terus juga obligasi gitu. Oke Sobat Cuan, aku mau update market juga terkait hari ini. IHSG itu ternyata menguat tipis 0,16% dengan transaksi sekitar 9 triliunan. Nggak besar tapi juga nggak kecil, ya lumayan ya, tapi termasuk juga sepi. Kalau ngelihat asing nih per kemarin, karena datanya belum keluar ya hari ini, per kemarin itu asing itu masih melakukan pembelian sebesar 600 miliar rupiah di IHSG kita, dengan pembelian terbesar di saham seperti BBRI, Astra International, Telkom, Pegas, BBTN. Dan saham-saham yang kemarin dijual oleh asing adalah saham-saham seperti BBCA, MDKA, Adaro, Aman, BBNI, Ental, dan lain-lain. Nah, ini tadi ada yang nanya dari Arif nih, FOMO sama FOMC itu beda nggak, Kak? Beda. Jadi kalau FOMO itu fear of missing out, ya, jadi biasanya kalau kita misalnya nggak takut ketinggalan kereta, jadi kita belinya gerasak gerusuk, nggak ngeliat dulu harga tuh udah naik tinggi, pokoknya takut ketinggalan cuan. Kalau FOMC itu ini adalah meeting yang diadakan oleh The Fed. Jadi The Fed ini adalah gubernur bank sentral di Amerika. Sama kayak di Indonesia punya Bank Indonesia, kalau di Amerika itu punya namanya The Fed. Jadi setiap negara itu udah pasti punya bank sentral, Sobat Cuan. Ini untuk mengendalikan lah industri keuangan yang ada di tiap negara gitu. Jadi kalau FOMC itu artinya lebih ke meeting yang diadakan setiap bulan ya. Contoh kayak Bank Indonesia seminggu lalu juga udah sempat ngadain meeting kan, menahan suku bunga. Nah, kalau The Fed nama meetingnya itu adalah FOMC gitu. Nah, langsung aja ya, sambil aku nungguin pertanyaan dari Sobat Cuan yang harus Sobat Cuan tulis di kolom question box yang ada di kanan. Aku mau bahas nih terkait dengan tema kita hari ini. Kan seperti yang diketahui ya, The Fed sendiri itu telah selesai menggelar pertemuan komite terbuka itu Rabu kemarin dini hari. Jadi kalau di Indonesia tuh udah Kamis ya masuknya, karena ada perbedaan waktu antara Amerika dan Indonesia. Tapi kalau di Amerika pada saat itu tuh siang hari gitu ya, dan mengumumkan hasilnya. Setelah diliputi kekhawatiran selama beberapa hari terakhir, pelaku pasar akhirnya mendapat kelegaan yang cukup besar dari hasil FOMC tersebut. Mungkin ya Sobat Cuan yang investasi di kripto ngerasain ya, sebelum FOMC seminggunya itu pasar kripto itu pada koreksi, termasuk juga BTC dan juga altcoin lainnya gitu ya. Karena memang mungkin banyak investor, terutama investor global itu antisipasi dengan keputusan The Fed gitu ya. Terus juga sebenarnya alasan kedua kemarin, kenapa minggu kemarin juga pasar kripto melanjutkan pelemahan, itu karena Bank sentral di Jepang itu akhirnya menaikkan suku bunga setelah tahun 2021-2022 di dunia itu terjadi inflasi, banyak bank di negara lain naikin suku bunga. Jepang tuh nggak naikin suku bunga, tapi baru kali ini akhirnya Jepang tuh naikin suku bunga. Nah, kalau Jepang naikin suku bunga, tentu aja kan imbal hasil dari treasury mereka itu jadi lebih tinggi. Akibatnya likuiditas pasti akan ada yang lari ke Jepang kayak gitu. Makanya ini bikin kemarin Bitcoin dan juga altcoin mengalami penurunan yang berkelanjutan. Tapi kalau Sobat Cuan lihat, abis pidato atau selama pidato The Fed Jerome Powell pada Rabu dini hari kemarin atau Kamis dini hari kemarin, pasar
kripto ya, Bitcoin dan juga altcoin lainnya itu justru mengalami kenaikan. Mungkin kalian kan masih pada bingung, kok kenapa ya mengalami kenaikan padahal The Fed-nya itu belum turunin suku bunga, tapi kok udah diapresiasi duluan nih sama market gitu ya, terutama instrumen-instrumen agresif kayak pasar kripto yang sehari BTC waktu itu langsung naik 9% after pidato, terus juga Nasdaq yang sempat naik sekitar 1%-an lebih kalau nggak salah, terus juga ada S&P naiknya tuh 0,8% pas pidato ya, Nasdaq naiknya 1,5%, dan IHSG juga di pagi harinya sempat naik 0,8% walaupun ditutup 0,1%. Nah, mereka ini atau instrumen-instrumen ini kan sama ya, instrumen yang agresif. Kenapa sama market tuh diapresiasinya positif dari hasil FOMC The Fed ini, padahal The Fed-nya belum turunin suku bunga. Karena meski hasil putusannya belum turunin suku bunga, tapi narasi dari Jerome Powell selaku gubernur The Fed itu udah mengarah ke dovish. Dovish itu artinya akan terjadi perubahan dari suku bunga tinggi ke suku bunga yang lebih rendah gitu ya. Setidaknya 3 narasi yang cenderung dovish tuh apa aja sih? Yang pertama, Powell tuh berkata bahwa suku bunga saat ini itu udah di level peak. Artinya apa? Mau inflasinya nanti masih naik lagi, misalnya dari sekarang kan kalau nggak salah 3,2% di Amerika, naik ke 3,3% pun dia udah bilang nih suku bunganya itu udah peak alias udah di level tertinggi, jadi kemungkinannya sangat kecil untuk kembali naik. Oke? Ayo Arif, kalau mau tanya tulisnya di kolom question box nih yang ada lambang tanda tanya di kanan ya, jadi nanti aku jawabnya setelah aku ngasih materi. Yang kedua, para pejabat The Fed juga memperkirakan tahun ini akan tetap terjadi penurunan suku bunga sebanyak 3 kali. Meskipun nih belum diketahui kapan. Nah, nanti kita akan bahas sama-sama ya. Menurut aku kira-kira kapan sih suku bunga akan diturunin? Nanti kita akan bahas. Oke, yang ketiga, Powell itu mengatakan The Fed akan melonggarkan quantitative tightening. Jadi di Amerika itu kalau udah naik suku bunga, terus juga dolarnya naik, itu kan artinya namanya quantitative tightening ya, likuiditasnya tuh mengetat. Tapi kalau The Fed udah bilang mereka akan longgarin, artinya likuiditasnya akan mulai bertambah di bulan berikutnya. Dan ini tentunya akan mempengaruhi peredaran US dollar sobat cuan. Dan kalau dolarnya itu bertambah banyak ya peredarannya, tentu dolarnya jadi akan kurang menarik untuk di hold sehingga membuat harganya turun. Nah, ketiga hal inilah yang menyebabkan kenapa kemarin ketika FOMC dolarnya itu terkoreksi, lalu instrumen-instrumen agresifnya itu mengalami kenaikan gitu ya. Oke, nah tadi aku ada janji kan mau bahas ke kalian, kira-kira kalau misalnya inflasi Amerikanya nggak turun ke 2% sesuai dengan targetnya The Fed, apakah suku bunganya akan diturunin? Kan banyak yang jawab kayaknya nggak mungkin deh, karena inflasinya kalau nggak turun ya berarti suku bunganya nggak turun. Tapi menurutku jawabannya kemungkinan besar akan tetap diturunin walaupun inflasinya tinggi. Jadi ibaratnya masyarakat Amerika dipaksa untuk terbiasa dengan inflasi yang tinggi tapi suku bunganya rendah gitu ya. Kenapa kok aku bisa bicara bahwa meski inflasi intinya nggak ke angka 2%, The Fed tetap akan nurunin suku bunga? Alasannya adalah, atau jawabannya itu karena tahun ini adalah tahun pemilu di Amerika yang akan dilaksanakan pada November 2024, Sobat Cuan. Nah, kalau kita ngomongin apa sih sebenarnya hubungan pemilu sama penurunan suku bunga, for your information, pimpinan The Fed itu yang nunjuk atau yang milih adalah presiden langsung, jadi nggak dipilih sama rakyat. Tapi ya kayak Powell itu yang nunjuk adalah presidennya. Nah, jadi kalau pimpinan The Fed itu mau kepilih lagi, udah pasti kan harusnya jalanin kebijakan yang ngedukung presiden itu sendiri kan, atau calon presidennya. Nah, umumnya nih kalau menjelang pemilu, apalagi sekarang itu kan Joe Biden masih incumbent ya, alias dia masih mau maju 1 kali lagi. Nah, biasanya akan ngeluarin kebijakan yang pro sama rakyat supaya rakyatnya mau pilih lagi, bener nggak? Nah, ketika ngeluarin kebijakan, tentunya biasanya akan ada pelonggaran likuiditas atau bahkan yang lebih besarnya lagi adalah quantitative easing. Nah, kalau kalian dengar kata quantitative easing, ini tuh nggak melulu tentang printing money ya. Jadi kalau kalian bandingin,
oh quantitative easing itu kayak 2008-2020 ya, berarti Amerika akan printing money. Quantitative easing itu nggak cuma printing money, tapi juga termasuk ngelonggarin likuiditas dengan membeli surat berharga di pasaran, biasanya dibeli dari bank. Jadi quantitative easing itu contohnya kayak gini, kayak negara atau the Fed beli obligasi pemerintah yang dimiliki oleh bank gitu, jadi dibeli kembali. Artinya bank akan dapat duit, bank ini bank umum ya, bank umum dapat duit, dan duit ini bisa jadi pencadangan aset likuiditas yang dimana duit ini nantinya bisa disalurkan menjadi kredit gitu untuk masyarakatnya. Nah kalau penyaluran kreditnya bertumbuh, pasti ekonominya juga ikut bertumbuh. Oke? Nah kalau ngomongin pemilu tadi, Sobat Cuan, tadi kan aku udah sempat sampaikan pemilunya itu di bulan November tahun 2024. Baru-baru ini aku baca satu artikel terkait dengan Deutsche Bank, salah satu bank besar di luar. Mereka tuh analisnya bilang ada kemungkinan, ini menurutnya mereka ya, The Fed itu akan turunin suku bunga sebelum pemilu di November 2024. Nah kalau kita ngelihat jadwalnya nih, FOMC tuh adanya kapan lagi sih? Nanti adanya tuh bulan April dan awal Mei, terus juga bulan Juni, Juli, baru bulan September. Nah kalau misalnya sesuai janjinya pejabat-pejabat The Fed itu turunnya suku bunga 3 kali, maka kemungkinan besar kita akan udah mulai ngelihat penurunan suku bunga itu mungkin di sekitar bulan Juni dan juga bulan Juli, atau mungkin sudah mulai di bulan April nanti. Oke? Nah Sobat Cuan, itu kan cerita besarnya ya, gambaran besarnya adalah kita menantikan suku bunga. Tapi tetap dalam jangka pendek itu pasti akan ada gejolak karena data-data Amerika, bentar ya, karena data-data Amerika yang keluar. Contohnya aja di minggu depan itu akan ada keluar data perumahan Amerika, Sobat Cuan, dimana saat ini Biden itu udah mengeluarkan stimulus sebesar 400 miliar US dollar. Stimulus ini sama kayak yang ada di Indonesia. Kalau kalian sekarang beli rumah pertama harga 2 miliar itu ada free pajak kan dari pemerintah. Nah ini juga sama, di Amerika tuh sekarang Joe Biden lagi bikin stimulus yang sama, stimulus yang pajak, supaya banyak masyarakatnya itu mau ambil kredit untuk kepemilikan rumah. Karena suku bunga yang naik di sana, permintaan terhadap kredit KPR-nya itu turun. Nah Joe Biden memaksa untuk agar masyarakatnya mau tetap kredit rumah, ya kan? Makanya dia menggelontorkan yang namanya stimulus dari pajak perumahan ini sebesar 400 miliar. Sebenarnya yang ditargetin sama Joe Biden itu bukan masyarakat Amerikanya aja, termasuk juga imigran-imigran gitu ya. Jadi ibaratnya imigran yang datang ke Amerika, mereka bekerja di sana, dipaksa untuk beli rumah yang pakai iming-iming pajaknya itu gratis, padahal itu jebakan supaya mereka mau ngambil kredit gitu ya. Nah, kalau data perumahannya membaik, tentunya ini kalau data perumahannya membaik alias banyak orang yang ngambil KPR baru, maka makin banyak orang yang hold dolar. Nah kalau makin banyak yang hold dolar atau pakai dolar untuk transaksi, tentu ini akan membuat dolarnya melemah. Nah hubungannya apa? Hubungannya adalah untuk pasar kripto, terutama BTC, itu akan membuat di minggu depan BTC akan cenderung koreksi tipis. Oke? Tapi dari sisi Ethereum mungkin aja bisa berbeda. Karena apa? Karena ada BlackRock nih yang berencana mau membuat tokenisasi aset dengan rencana tokenisasinya itu ada di jaringan Ethereum. Nanti Sobat Cuan bisa baca lebih dalam terkait dengan rencana BlackRock ini di Google ya. Soalnya aku juga masih pelajarin. Tapi yang aku tahu kayak gitu. Jadi BlackRock itu mau bikin tokenisasi asetnya dan rencananya tokenisasi ini dijalankan di jaringan Ethereum. Nah, Sobat Cuan juga harus tahu, seperti yang minggu kemarin aku sempat sampaikan, BlackRock ini juga adalah salah satu pihak yang mengajukan diadakannya ETF Ethereum. Oke? Itu tadi kita udah ngomongin secara global, sekarang kita ngomongin gimana sama pasar saham Indonesia. Kalau kita lihat sebelum The Fed itu FOMC, kemarin hari Rabu, beberapa hari sebelumnya BI udah melakukan meeting duluan dan mengumumkan suku bunga akan bertahan di angka 6%. Nah memang harus ditahan ya, karena The Fed-nya belum turunin suku bunga duluan. Tujuan dari BI nahan suku bunga adalah untuk menjaga stabilitas rupiah. Hubungannya apa sih stabilitas rupiah dengan pasar saham Indonesia?
Kalau rupiahnya cenderung stabil, maka asingnya nggak akan kabur. Kalau asingnya nggak kabur, alias masih tetap beli walaupun nggak terlalu banyak di dalam Indonesia, maka pasar saham kita akan lebih stabil, alias volatilitasnya nggak terlalu tinggi atau koreksi dalam kayak akhir Januari. Nah, Sobat Cuan masih ingat kan akhir Januari 2024 saham-saham di Indonesia tuh lumayan banyak yang turunnya cukup dalam, ada yang sampai 10% bahkan lebih. Itu karena asingnya kabur. Waktu itu rupiahnya tuh sangat volatil terhadap dolar. Nah, kalau sekarang BI mau tujuannya itu jaga stabilitas dolar supaya apa? Supaya jaga stabilitas rupiah, supaya asingnya nggak kabur. Jadi pasar saham kita dan juga pasar obligasi kita itu tidak volatil, lebih stabil, dan kita sebagai investor lebih enak gitu untuk melakukan investasi. Oke? Nah, aku mau infoin untuk Sobat Cuan, saham-saham perbankan yang perlu saham-saham di IHSG yang perlu Sobat Cuan perhatiin adalah pertama, saham-saham perbankan yang udah mengalami koreksi setelah ex-date kemarin. Kita tahu ya, banyak saham perbankan yang udah melaksanakan pembagian dividen. Jadi biasanya memang kalau ex-date itu terkoreksi Sobat Cuan. Nah, kalau udah terkoreksi berarti kan harganya sebenarnya balik jadi wajar lagi. Jadi kalian jangan takut. Justru terkoreksi itu yaitu salah satu memang mekanisme pasar. Ya banyak yang taking profit, kalau turun lagi ya nggak apa-apa, kita tampung lagi. Jadi untuk Sobat Cuan yang udah nyimpen lama saham-saham perbankan terus lagi berencana mau nambah kepemilikan, aku akan kasih tahu mungkin ada beberapa yang udah cukup menarik level-levelnya. Yang pertama ada BBRI, level untuk kalian nambah adalah di sekitar 5.750 sampai 5.850. Lalu ada BBRI di 5.700 sampai 5.750. Lalu ada NISP. NISP ini belum ex-date Sobat Cuan, tapi akan ex-date di tanggal 27 Maret dan potensi besarnya itu koreksi ketika ex-date. Yang punya barang disesuaikan sama tujuan investasi. Jadi kalau kalian sekarang punya NISP dan udah cuan, sesuaiin sama tujuan investasi kalian. Apakah kalian cuma mau trading jangka pendek yang artinya taking profit sebelum ex-date, atau untuk hold jangka panjang, maka kamu bisa ambil dividennya dan hold terus. Apabila nanti terjadi penurunan ketika ex-date ya, atau setelahnya, misalnya nanti NISP koreksinya sampai ke 1.300 nih Sobat Cuan. Sekarang kan NISP harganya di 1.400 lebih ya, maka itu waktunya nambah kalau dia sampai turun ke 1.300-an. Oke, jadi jangan takut kalau nanti harga sahamnya terkoreksi ya ketika ex-date. Selanjutnya ada emiten lain yang layak untuk Sobat Cuan pantau. Ini tuh ada MTEL Sobat Cuan, yang sebenarnya emiten-emiten di tower-toweran atau menara-menara ini harganya cenderung nggak kemana-mana ya, udah sempat naik tinggi tapi koreksi lagi gitu. Untuk MTEL ini bisa lanjut cicil, labanya juga udah keluar, EPS-nya kuartal 4, memang secara year on year untuk kuartal 4-nya cenderung nggak bertumbuh, tapi secara EPS tahunan, jadi total dari kuartal 1 sampai kuartal 4 itu bertumbuh dibanding tahun lalu. Emiten ini juga rutin bagi dividen, semoga dividennya kayak tahun lalu lagi, dividen payout ratio 100% ya. Secara EV EBITDA, jadi kita kalau ngelihat valuasi di perusahaan menara itu kita pakainya lebih ke EV EBITDA, karena perusahaan menara itu perusahaan yang capital intensif, alias butuh modal yang gede untuk ngejalanin bisnisnya, dan juga depresiasinya besar ya, namanya juga bangun menara ya gitu. Karena depresiasi dan amortisasinya tinggi, makanya kita biasanya kalau mau memvaluasi saham-saham di sektor menara ini kita pakai yang namanya EV EBITDA. Angka ini sebenarnya kalian nggak perlu ngitung-ngitung sendiri, zaman sekarang udah canggih. Kalian bisa lihat di aplikasi saham kalian masing-masing yang ada di handphone atau di desktop, itu biasanya ada kok angka EV EBITDA-nya gitu. Oke, nah EV EBITDA MTEL sendiri lebih murah dibanding Tebik. Tapi overall sebenarnya saham-saham menara seperti Tower, MTEL, terus juga Tebik memang sekarang itu lagi berada di support kuatnya. Jadi kalau kalian nggak tertarik sama MTEL pun nggak apa-apa, mungkin kalian lebih tertarik sama Tebik atau sama TWR gitu ya. Karena ketiga saham ini itu lagi ada di support kuatnya. Oke, selanjutnya dari yang minggu kemarin aku udah ingetin adalah LPPF. Ini untuk trading ya Sobat Cuan. Disclaimer on, potensi dividen yieldnya tinggi meskipun dividen yang dibagikan itu dari hutang. Tapi kan kita nggak ngincer dividennya, kita lebih ngincer adalah untuk trading
potensi kenaikan harga karena dividend yield-nya yang tinggi. Jadi taking profit sebelum ex-date, rencananya RUPS-nya itu yang aku dengar sih akan ada di bulan April, meskipun belum ada pengumumannya ya secara resmi RUPS-nya itu akan kapan dilakukan. Oke? Lalu yang ada PTBA, Sobat Cuan, aku mau ngingetin mungkin Sobat Cuan yang udah ikutin live kita di minggu-minggu lalu, aku sempat bahas PTBA, rekomendasiin. Nah, untuk PTBA ini udah bisa taking profit di harga 3.000, selebihnya silahkan putuskan sendiri. Yang pasti aku cuma nemenin cuan sampai di harga 3.000 aja. Saya tadi ada yang nanya kan aku juga sempat bahas untuk PTBA bisa taking profit di harga 3.000, terus ada yang bahas kalau misalnya mau hold lagi gimana, itu terserah aja masing-masing kalian, tapi kalau dari aku taking profitnya di 3.000. Oke? Disclaimer, untuk PTBA bukan ajakan untuk beli di harga saat ini ya, karena kita udah bahas dari beberapa minggu sebelumnya. Oke, selanjutnya yang menarik lagi nih ada Akra, mumpung lagi koreksi Sobat Cuan. Ada Akra, Sobat Cuan bisa padahal laporan keuangan kuartal 4-nya udah keluar dan cukup bagus gitu ya. Tapi harganya hari ini koreksi, aku juga belum tahu kenapa, tapi Sobat Cuan tungguin aja. Secara teknikal saham Akra itu strong bullish gitu ya, bahkan udah breakout gitu all time high. Nah, untuk Akra sendiri Sobat Cuan bisa tungguin di area 1515 sampai 1580 dengan batas stop loss ke bawah 1515. Jadi kalau misalnya habis kalian beli nih di rentang harga 1515 sampai 1580, tapi ternyata habis kalian beli harga sahamnya Akra itu malah turun ke bawah 1515, maka batasi stop loss atau lakukanlah cut loss. Oke? Kita sekarang jawab pertanyaan. Oke. Nah, ini menarik. Ci, kalau The Fed menurunkan suku bunga, pengaruhnya ke obligasi RI apa Ci? Oke, jadi kalau The Fed turunin suku bunga, itu pasti bank lain kan akan ngikutin, termasuk juga Bank Indonesia. Pengaruhnya sebenarnya lebih untuk ke obligasi yang akan diterbitin berikutnya gitu. Kalau suku bunga turun, maka obligasi yang diterbitin after suku bunga turun pasti punya kupon atau yield yang lebih rendah. Ya, baik itu di pasar Amerika dan juga di pasar Indonesia. Artinya apa? Kalau obligasinya menawarkan kupon yang lebih rendah ketika suku bunga sudah turun, jadi sebenarnya kurang gitu menarik kan kalau dibandingin sama obligasi yang diterbitin ketika suku bunga tinggi. Nah, ini bisa menyebabkan obligasi yang ada di pasar sekunder, ya, contohnya obligasi misalnya FR atau Indon yang misalnya yieldnya sekarang masih 6%-an atau 6% lebih, itu akan lebih menarik dibanding obligasi yang dikeluarkan ketika suku bunganya udah turun lagi. Nah, ini bisa membuat harga obligasi yang lama yang punya yield di atas 6% itu mengalami kenaikan. Makanya kalau Sobat Cuan suka dengar, kita tuh sebenarnya bisa loh trading di pasar obligasi. Memang nggak semua obligasi bisa ditradingin, tapi obligasi-obligasi yang non-retail kayak Indon, FR, itu bisa ditradingin. Nah, investor-investor obligasi yang udah lebih ibaratnya bukan pemula yang udah lebih ahli, mereka biasanya juga tradingin obligasi. Nah, kalau mereka lihat suku bunga akan turun sebentar lagi, maka obligasi yang dikeluarkan ketika suku bunga turun kuponnya jadi lebih rendah dari obligasi yang ada sekarang, maka mereka bisa potensi melakukan taking profit dari obligasi-obligasi dengan yield yang tinggi saat ini gitu. Karena kalau suku bunganya turun, maka harga obligasi yang yieldnya lebih tinggi itu pasti akan naik gitu Sobat Cuan. Semoga jelas ya. Oke, pertanyaannya bagus banget dari Arif. Kak, kenapa kalau FOMC di Amerika itu berpengaruh di dunia kripto? Jadi kalau FOMC itu sebenarnya bukan hanya pengaruh di dunia kripto aja, tapi mempengaruhi hampir semua pasar uang yang ada di negara lain, hampir mempengaruhi kebijakan keuangan yang ada di negara lain, bahkan hampir mempengaruhi instrumen-instrumen keuangan yang ada di negara lain, apalagi emerging market. Contohnya kayak kita gini, Indonesia itu kan emerging market ya. Kenapa? Karena memang
kalau kalian lihat Amerika itu ekonomi terbesar di dunia gitu, GDP-nya terbesar, terus juga aliran dana di sana itu juga paling besar. Ditambah lagi Sobat Cuan, di negara, maksudnya di seluruh dunia itu masih banyak negara atau 50% negara itu pakai cadangan reverse, negara itu pakai dolar. Jadi kan Sobat Cuan tahu ya, mungkin aku jelasinnya lebih gampang kali ya gini. Tiap negara itu harus punya cadangan kan, cadangan aset. Nah, di Amerika itu cadangan aset dan juga transaksinya itu 50%-nya itu masih menggunakan dolar. Nah, FOMC itu pasti mempengaruhi pergerakan dolar gitu ya. Jadi itu kenapa itu akan mempengaruhi hampir semua pasar keuangan yang ada di dunia dan juga aset-aset yang ada di dunia, termasuk juga kripto. Kayak gitu jawabannya. Nah, kalau tadi ngomongin cadangan devisa negara, kan masih 50% lebih itu pakai cadangannya dalam bentuk dolar. Makanya Sobat Cuan perhatiin deh, belakangan itu sejak The Fed rutin banget naikin suku bunga, akhirnya terbentuk yang namanya BRICS kan. BRICS itu negara-negara yang nggak mau bergantung sama dolar lagi, alias mereka tuh ngurangin cadangan devisa dalam bentuk dolar di negaranya. Mereka beralih ke emas. Meski udah mulai beralih ke emas alias gedein emas sebagai cadangan devisanya, tetap belum sebesar itu gitu berubahnya. Masih tetap mereka banyak pegang dolar juga gitu. Negara-negara yang BRICS itu apa aja sih? Kayak India, Rusia, China, terus apa lagi sih yang 2? Setahu aku ada 5, aku lupa gitu. Nah, sebenarnya Indonesia juga udah mulai kok mau belajar mengurangi ketergantungan terhadap US dollar itu, karena ketika di tahun 2022 itu benar-benar membukakan mata banyak negara bahwa ternyata apa yang terjadi di dolar itu sangat-sangat bisa mempengaruhi pasar keuangan, terus juga institusi keuangan dan juga ekonomi di tiap negara. Makanya mereka mau ngurangin ketergantungannya gitu. Kalau di Indonesia udah mulai kan sekarang kayak kris itu udah bisa dipakai di Thailand dan di beberapa negara Asia. Itu ya sebenarnya salah satu tujuannya itu untuk mengurangi ketergantungan terhadap US dollar itu sendiri gitu Sobat Cuan. Terus kayak Sobat Cuan baca deh berita, sejak tahun 2022 akhir, negara-negara yang aku sebut tadi yang masuk ke dalam BRICS itu mereka meningkatkan cadangan devisanya dalam bentuk emas. Terbesarnya itu di China gitu. Jadi mereka secara masif beli emas, makanya harga emas sekarang mengalami kenaikan kan. Nah, aku tuh sering ditanya kalau misalnya lagi tampil live di Invest Time gitu ya di CNBC, atau misalnya acara-acaranya CNBC atau Cuap Cuan gitu, suka ada yang tanya sama aku kan, menurut Kak Olive, emas itu masih bisa naik lagi nggak sih kalau misalnya kita beli emas batangan sekarang nih? Ya kan orang itu kan risk profile-nya beda-beda ya. Kalau mereka mau investasinya cuma sebatas hold logam mulia ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting mereka lebih paham sama instrumennya gitu. Mereka suka tanya, kalau beli sekarang tuh telat nggak sih? Apakah emasnya bisa naik lagi gitu ya? Sekarang kan harganya udah tinggi gitu. Menurutku masih bisa naik lagi, karena lambat laun kemungkinan besar akan makin banyak negara itu yang mau mengurangi ketergantungan mereka terhadap US dollar, terutama untuk cadangan devisa mereka gitu Sobat Cuan. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, kita akhiri karena kita udah lewat dari 9 menit. Oke, terima kasih Sobat Cuan atas waktunya kali ini. Untuk Sobat Cuan yang ketinggalan live Instagram kita dari awal, bisa tonton siaran ulangnya di Instagram cuap-cuap-cuan. Jangan lupa follow Instagram kita cuap_cuan. Terus dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Subscribe untuk channel kita cuap-cuap-cuan. Podcast kita juga disiarin secara ulang itu di CNBC Indonesia TV. Kalian bisa nonton jam 7 malam hari Jumat dan juga weekend, atau kalian bisa streaming aja di cnbcindonesia.com. Jadwalnya sama setiap hari Jumat jam 7 malam atau di weekend. Sama-sama Hen, thank you juga semuanya ya udah nonton live kali ini. Oke, bye!